Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS di mana saja berada. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu pensiunan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi terbaru dalam hal pengurusan taspen bagi pensiunan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Nah, tentunya dalam hal pengurusan pensiunan, baik dalam hal pengurusan gaji bagi Bapak Ibu yang sudah pensiun, demikian dengan Bapak Ibu PNS yang segera akan pensiun, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan proses pengurusan taspen, demikian juga dengan pengurusan gaji pensiunan. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasi sebagaimana dimuat oleh media nasional Tempo dengan judul Cara Mengurus Taspen bagi Pensiunan PNS atau ASN. Pensiunan PNS dan ASN bisa mendapatkan uang pensiun tiap bulan setelah mengurus administrasi di PT Taspen. Nah, caranya Bapak Ibu sebagai berikut. Bagi pegawai negeri sipil atau PNS atau aparatur sipil negara yang telah memasuki masa pensiun atau berhenti bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mereka akan tetap memperoleh gaji setiap bulannya yang diterima berdasarkan program pensiun. Pembayaran dana pensiun ini dikelola oleh PT Taspen Persero. Lantas, apa saja yang diperlukan oleh para pensiunan untuk mengurus taspen tersebut? Nah, tentunya Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu diketahui, yang mana ini adalah merupakan satu kewajiban bagi para pensiunan untuk mengurus taspen dalam hal mendapatkan gaji setiap bulan yang ditransfer oleh taspen ke rekening Bapak Ibu pensiunan. Dilansir dari laman resmi PT Taspen, program pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh para penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam lingkup pemerintahan. Adapun penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai. Merujuk pada undang-undang tersebut, sumber dana pembayaran pensiun berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau bersumber dari APBN. Para pekerja di instansi pemerintahan yang bersatu sebagai pegawai negeri sipil secara otomatis terdaftar sebagai penerima manfaat program pensiun. Setiap peserta dikenakan iuran berupa pemotongan 4,75% penghasilan dari gaji pokok dan tunjangan keluarga setiap bulannya. Penyaluran dana pensiun itu tidak hanya ditujukan bagi pegawai yang telah berhenti bekerja, melainkan juga termasuk uang duka wafat dan pensiun terusan untuk keluarga yang bersangkutan. Untuk dapat menikmati tabungan hari tua atau THT dan dana pensiunnya, para pekerja PNS maupun ASN harus mengurus berkas taspen menjelang pensiun. Untuk mengurusnya, ada beberapa dokumen atau berkas yang harus dipersiapkan antara lain. Nah, dalam hal THT Bapak Ibu, ada beberapa poin ya yang merupakan kewajiban bagi Bapak Ibu. Yang pertama itu formulir permintaan pembayaran, kemudian fotokopi SK pensiun, yang ketiga KPPG atau asli SKPP, yang keempat fotokopi identitas atau KTP pemohon, 5 fotokopi buku tabungan bila dibayarkan lewat bank. Kemudian, bila PNS meninggal dunia pada bulan jatuh tempo pensiun dan belum mengajukan klaim, maka ahli warisnya melengkapi, pertama, surat kematian dari lurah atau rumah sakit, kemudian fotokopi surat nikah legalisir KUA, kemudian lurah bila pemohon istri dan atau suami. Berikutnya itu surat penunjukan wali dan pengadilan bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun. Berikutnya yaitu surat keterangan ahli waris bila pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa.
surat kuasa ahli waris bila anak yang sudah dewasa 1 orang, kemudian surat keterangan ahli waris dari lurah atau kepala desa bila pemohon orang tua kandung. Berikutnya adalah surat penetapan ahli waris dari pengadilan bila pemohon selain di atas. Kemudian PNS mencapai BUP, batas usia pensiun, SK pensiun diterima selain jatuh tempo. Kemudian untuk pensiun, formulir permintaan pembayaran, kemudian tembusan SK pensiun berpas foto, yang ketiga asli SKPP, yang keempat pas foto 3x4 2 lembar, yang kelima fotokopi identitas atau KTP pemohon, yang keenam buku tabungan bila dibayarkan lewat bank, yang ketujuh fotokopi NPWP bila ada, yang kedelapan surat keterangan sekolah dalam arti anak yang berusia 21 sampai 25 tahun. Bila PNS meninggal dunia pada bulan jatuh tempo pensiun dan belum mengajukan klaim, maka ahli warisnya melengkapi: pertama, surat kematian dari lurah atau rumah sakit, kemudian fotokopi surat nikah dilegalisir KUA, lurah bila pemohon istri atau suami, berikutnya surat penunjukan wali dan pengadilan bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun. Kemudian surat keterangan ahli waris bila pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa. Berikutnya surat kuasa ahli waris bila anak yang sudah dewasa 1 orang. Kemudian surat keterangan ahli waris dari lurah atau kepala desa bila pemohon, ya sementara itu klaim dana pensiun dapat dilakukan secara online melalui website Taspen Online Service atau TOS, dengan syarat bahwa pemohon telah mengajukan pembuatan kartu identitas pensiun atau KARIP. Para pensiunan juga dapat menarik uang pensiunan melalui mesin ATM dengan berbekal Taspen Smart Card yang telah bekerja sama dengan lembaga perbankan. Tidak hanya itu saja, mencairkan dana pensiun PNS di Taspen juga bisa diwakilkan oleh ahli waris, asalkan pemegang kartu Taspen Smart Card sudah melakukan autentikasi identitas. Autentikasi yang dimaksud ialah pencatatan data biometrik, meliputi sidik jari, fingerprint, pengenalan wajah atau face print, atau face recognition, dan atau suara. Nah, itulah informasi Bapak Ibu yang merupakan hal penting bagi Bapak Ibu pensiunan dalam hal pengajuan gaji, demikian juga dengan Bapak Ibu calon pensiun yang akan mengajukan pensiunan dalam hal mendapatkan gaji tiap bulan setelah jatuh tempo atau setelah berhenti bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.